warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para alim ulama, asatidz wal asatidzah, sahabat-sahabat semuanya, kawan-kawanku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terlimpah curahkan rahmat Allah, keberkahan, kebahagiaan, dan di semuanya diberikan kesehatan sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada, Anda merasakan nikmat Allah, merasakan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semuanya. Terima kasih Anda berkenan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran Anda mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menambah keberkahan di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu tema, hukum tentang mengiringi jenazah dengan kalimat tahlil. Bagaimanakah hukum mengiringi jenazah atau mayat yang akan dikuburkan dengan kalimat thayyibah, yaitu kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Apakah boleh, apakah diharamkan? Ya, akan kita kaji, kita jawab bersama. Dari Al-Hafiz Az-Zailai, ya, terdapat dalam kitab Nasbur Rayah fi Takhrij Ahadits Al-Hidayah, juz 2 halaman 212. Ya, dari Al-Hafiz Az-Zailai, An Ibni Umar qala lam yakun yasma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamshi khalfal janazah illa qawlu la ilaha illallah mubdiyan wa raji'an. Dari Ibnu Umar mengatakan, tidak ada kata yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau berjalan di belakang jenazah kecuali la ilaha illallah dengan jelas dan diulang-ulang. Ya, ini dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, ya, bersumber dari info Al-Hafiz Az-Zailai. Nah, dari keterangan ini bahwasanya Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga didengar oleh sahabatnya, yaitu Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu an. Nah, jelaslah bahwasanya mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah adalah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bukanlah perbuatan yang tercela, bukanlah perbuatan yang bid'ah atau perbuatan yang sesat. Ya, maka jelas tidak benar jika mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah adalah bentuk kemungkaran atau bentuk kalimat yang buruk. Kemudian dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin A'lan As-Siddiqi dalam kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, ya, Al-Futuhatur Rabbaniyah, dalam juz 4 halaman 183.
Wa qad jarrat al-'adah, telah menjadi tradisi fi baladina, di negeri kami, zabit, yaitu negeri Zabit, bil jahri bil dzikri amamal jenazah, dengan keras atau lantang bil dzikri, dengan berzikir amamal jenazah, yaitu di depan jenazah. Ya, bimahdari minal ulama, yang dihadiri oleh ulama, wal fuqaha, ahli fikih, was sulaha, yaitu orang-orang soleh. Wa qad ammat al balwa bima syahidnahu min istighal. Ya. Dan sudah menjadi kebiasaan buruk yang telah kita ketahui bahwa ketika mengantarkan jenazah orang-orang sibuk, ya, khalibil musyayyi'ina bil hadis ad-dunyawi. Ya. Orang sibuk dengan perbincangan masalah duniawi. Ya, wa rubbama, dan tidak jarang, adahum zalika ilal ghibah. Ya. Perbincangan itu menjerumuskan mereka ke dalam ghibah. Ya. Au ghairiha, atau selainnya, minal kalamil muharramah, yaitu kalimat yang diharamkan. Ya, kebiasaan orang ketika berkumpul, maka cenderung mereka untuk sibuk berkata-kata yang diharamkan, berkata-kata yang dilarang oleh agama, yaitu sibuk berbicara tentang duniawi, atau ghibah, menceritakan orang lain atau keburukan orang lain. Falladhi ikhtarahu inna syughla isma'ihim bidzikril muaddi ila tarkil kalam. Ya. Adapun hal yang terbaik adalah dengan mendengarkan zikir yang menyebabkan mereka tidak berbicara. Wa taqlilihi, dan sedikit pembicaraan, aula min istirsalihim fil kalamid dunyawi. Ya. Meminimalisir pembicaraan adalah lebih utama daripada membicarakan mereka bebas tentang masalah atau urusan duniawi. Ya. Irtikaban bi akhafil mafsadain. Ya. Sesuai dengan prinsip memilih yang lebih kecil mafsadatnya atau keburukannya, ya, yang merupakan salah satu kaidah syariah. Kama huwal qaidah asy-syariah, sebagaimana kaidah syariah, wa sawa'un az-zikru wat tahlil wa ghairuha min anwa'iz zikri wallahu a'lam. Ya. Tidak ada bedanya apakah itu yang dibaca adalah kalimat zikir, tahlil, atau selainnya, min anwa'iz zikri, ya, ataupun yang lainnya. Nah, di sini maka kebolehan ketika mengiringi jenazah daripada sibuk urusan dunia, maka lebih baik untuk berzikir, baik itu secara sirri ataupun dengan jahar atau keras, atau kalimat tahlil la ilaha illallah atau selainnya. Berarti membaca Al-Quran misalnya, bersolawat misalnya, ketika mengiringi jenazah, maka itu bukanlah sesuatu yang tercela, maka diperbolehkan, ya, agar manusia berpaling dari hal-hal perkataan duniawi atau perkataan yang tidak baik, perkataan yang mengandung ghibah atau menceritakan hal-hal keburukan orang lain. Nah, ini keterangan dari kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah, ya, juz 4 halaman 183. Kemudian dalam kitab yang lain, kitab Tanwirul Qulub, ya, itu disunahkan melantunkan ayat-ayat Al-Quran, zikir atau bersolawat, ya, daripada manusia gaduh atau sibuk tentang urusan yang tidak berguna. Nah, ini ada keterangannya. Wa isannul masyu amamaha wa qurbaha, dan disunahkan masyu, orang yang berjalan, amamaha, di depannya, di depan mayit atau jenazah, wa qurbaha, dan di dekatnya, wal isra'u biha, dan mempercepat jalannya, wa tafakkuru fil mauti, dan bertafakur atau merenungkan tentang mati, wa ma ba'dahu,
dan sesudah mati. Ya. Wa kurihal lughatu wal hadis, dan tidak disunahkan atau dibenci lughatu, yaitu perkataan yang buruk atau perkataan yang gaduh, wal hadis, bercakap-cakap, fi umuri dunia, yaitu tentang perkara atau urusan dunia. Ya, waraf'is sautil, dan meninggikan suara atau mengangkat suara atau suara keras, illa bil Qur'an, kecuali dengan membaca Al-Qur'an, wazikri, dan zikir, wassalat, dan solawat, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala ba'sa, karena itu tidak masalah atau tidak mengapa, ya, tidak berdosa, bihil ana, ya, karenanya sekarang, li'annahu syi'arul lil mayyit, karena sesungguhnya itu adalah syiarul mayyit, syiar bagi mayyit. Jadi ketika kita membaca salawat, membaca ayat Al-Quran, membaca kalimat tahlil, itu kita akan mendapatkan pahala, termasuk itu sebagai bentuk penghormatan kepada mayit. Karena mayit ketika sudah wafat, mati, dia terputus segala urusan dunia. Jadi sebagai bentuk ta'zim atau penghormatan kepada mayit, kita pun juga merenung, berdiam diri, atau mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah, baik itu sirri, pelan, maupun dengan cara jahar keras, maupun bersama-sama mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah tahlil la ilaha illallah. Atau ketika sebelum pemberangkatan dibacakan kalimat atau lantunan ayat Al-Quran, dan itu boleh-boleh saja karena tidak ada dalil khusus yang mengharamkan atau melarangnya. Ya, itu sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah. Ya, maka kesimpulannya dari apa yang saya sampaikan, bahwasanya ketika kita mengiringi jenazah atau mengikuti jenazah, maka afdolnya atau utamanya kita berbicara atau melantunkan kalimah-kalimah thayyibah, baik itu secara sirri atau pelan-pelan dalam hati, atau dengan cara yang keras. Yang penting selagi itu adalah kalimat yang baik atau kalimat thayyibah, baik itu ayat Al-Quran yang kita baca ulang-ulang, atau kalimat zikir, atau kalimat la ilaha illallah, ataupun dengan sholawat, ya, sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah atau kepada mayit. Maka hukumnya boleh, dan tentunya itu akan mendapatkan kebaikan, dan yang membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak benar dari kelompok Salafi Wahabi yang mengatakan itu adalah sesuatu yang haram atau sesuatu yang dilarang. Ya, maka kita semuanya hendaknya tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, telah diamalkan oleh sahabat, kemudian generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada ulama saat ini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak masuk kepada kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.